Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat sempat, panjang umur, dan yang tidak kalah pentingnya dan yang itu sangat kita butuhkan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dari itu tentunya kita sebagai seorang yang beriman, yang mengaku diri sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas keadaan yang kita alami selama ini, ya. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, semua teman-teman kita, mudah-mudahan yang mengikuti jalan sunnah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sehingganya nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembicaraan kita masih terkait dengan proposal. Silahkan kalian buka bukunya. Kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita merancang proposal, ya. Merancang proposal. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu yang pertama adalah mengenai ciri-ciri kebahasaan proposal. Ciri-ciri kebahasaan proposal. Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan, ya. Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah atau kebutuhan di lapangan. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan sejumlah fakta yang menjadi dasar penyusunan proposal tersebut. Ya, kita harus mengumpulkan sejumlah fakta yang menjadi dasar penyusunan proposal. Yakni melalui apa? Melalui observasi langsung. Kemudian yang kedua bisa melalui kegiatan wawancara ataupun penyebaran angket. Langkah yang pertama ya, tadi melalui observasi langsung, mengumpulkan sejumlah fakta dengan melalui observasi atau pengamatan secara langsung. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan tersebut. Nah, membaca berbagai literatur. Maksudnya membaca berbagai literatur itu apa? Ya membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, misalnya kita akan mengadakan atau membuat proposal penelitian tentang virus corona misalnya. Ya, kalian tentunya harus membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan virus corona. Nah, seperti itu. Itu namanya membaca literatur, ya, untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan tersebut. Literatur selain digunakan untuk memperkuat temuan-temuan yang ada, juga berperan sebagai penguat atau landasan teori atas penting tidaknya pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Nah, jadi untuk membaca berbagai literatur tadi bisa berguna untuk memperkuat temuan,
juga bisa digunakan sebagai landasan teori. Ya, kalian bisa mengatakan virus corona itu seperti ini, seperti itu. Nah, kalian harus berdasarkan pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu. Kemudian hasil analisis masalah atau kebutuhan tersebut kemudian dipaparkan di bagian pendahuluan latar belakang proposal. Berdasarkan hasil observasi awal itu pula, di dalam proposal disertakan latar belakang, masalah atau tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan kerangka teori yang mendasari adanya masalah atau kegiatan tersebut. Nah, itu. Jadi, hasil analisis masalah dari yang kita dapatkan melalui pengumpulan sejumlah fakta dan juga membaca berbagai literatur tadi. Tentunya setelah kedua hal itu kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan suatu analisis sebuah masalah atau kebutuhan. Setelah mendapatkan itu, kemudian kita paparkan di bagian pendahuluan atau latar belakang proposal. Nah, yang mana di dalam bagian pendahuluan itu nanti bisa berisi tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah sudah Pak Eko sampaikan, rinciannya seperti apa, kemudian tujuan, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Digambar melalui gambar 6.1 kalian bisa melihat bahwasannya latar belakang penulisan proposal harus berlandaskan pada fakta lapangan dan dasar teori. Ya, seperti itu. Kalau kalian amati anak-anak antara judul, ya, ciri-ciri kebahasaan proposal ternyata isinya kok seperti itu, mungkin ada yang janggal. Ya, ciri kebahasaan proposal kok ternyata yang dibahas adalah mengenai apa? Langkah-langkah atau tahapan-tahapan awal ketika akan menyusun proposal. Seharusnya ya, ciri kebahasaan proposal itu ya isinya tentang pernyataan argumentasi seperti ini, yang nomor yang B ini. Nah, seharusnya seperti ini. Tetapi tidak masalah, intinya kita mengetahui bahwasanya sebelum kita menyusun proposal maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, kita harus bisa mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan, kemudian dasar-dasar teori, dan juga itu nanti dari fakta lapangan dan dasar teori yang ada itu nanti bisa kita wujudkan ke dalam latar belakang penulisan proposal seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menyusun proposal. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah menentukan kepentingan atas sebuah kegiatan berdasarkan hasil observasi awal. Berdasarkan langkah tersebut, hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengembangkan temuan-temuan tersebut ke dalam sebuah proposal yang lengkap, benar, dan menarik. Nah, strukturnya lengkap. Ketika kita akan membuat proposal, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus lihat dari strukturnya dulu. Struktur proposal harus lengkap. Nah, perhatikanlah kelengkapan bagian-bagian proposal mulai dari latar belakang sampai bagian daftar pustaka. Mungkin juga lampiran-lampiran yang perlu disertakan. Itu masuknya struktur bagian. Ya. Untuk itu kita harus memahami kembali struktur proposal yang telah dipelajari terdahulu dan disesuaikan pula dengan jenis kegiatan. Hal ini sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa bagian-bagian atau struktur proposal dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan yang kita ajukan. Ya, jadi ketika menyusun proposal, struktur harus lengkap. Struktur itu bagian, ya, mulai dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, bahkan sampai kepanitiaan,
Di situ di buku kalian bahkan disebutkan sampai penulisan daftar pustaka. Kemudian yang harus kita perhatikan yang berikutnya adalah tentang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang benar. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang lazim digunakan untuk proposal, sehingga proposal yang kita buat itu mudah untuk dipahami oleh pembaca, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proposal ditandai oleh kaidah kebahasaan. Yang pertama, pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, kata-kata teknis, kata kerja, tindakan, pendefinisian, perincian, dan keakanan. Ini pun sudah kita bahas. Kemudian di dalam menyusun proposal, usahakan proposal yang kita sajikan itu menarik. Perhatikan teknik penyajiannya, tata letaknya, ilustrasinya, pemilihan jenis hurufnya, spasinya, dan lain sebagainya yang terkaitan dengan tata letak yang bisa terkait dengan kedaya tarikan dari proposal tersebut, sehingga penerima usul itu tertarik untuk membaca dari proposal yang kita buat. Itu ya anak-anak ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita membicarakan tentang bagaimana kita bisa merancang sebuah proposal. Ya, kalau yang subjudul yang pertama tadi, ciri-ciri kebahasaan proposal, itu kurang tepat. Ya, seharusnya apalah tahap-tahap awal di dalam menyusun proposal. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan terkait dengan penyusunan proposal. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.